Dunia yang lama sudah mati, dunia sudah berubah. Dalam 5 tahun lagi akan ada 2 kubu manusia. Mereka yang paham teknologi dan naik ke atas, dan mereka yang akan ditinggalkan tanpa ada jejak. Pekerjaan seperti programmer, seperti desainer, seperti ilustrator, seperti accountant, itu semuanya akan hilang. Semua akan digantikan. Dan masih banyak yang bertanya ke gua, lalu kerja apa? Jawabannya tidak ada pekerjaan yang lu bisa lakukan lagi. Antara lu punya sistemnya atau lu mati. Yang hanya nanti tersisa adalah sistem. Antara lu punya sistemnya atau lu jadi manusia yang hilang. Ini bukan soal skill atau kerja keras lagi, karena berbeda. Skill itu didapatkan dalam puluhan tahun melakukan repetisi, ya, melakukan reiterasi yang sama. Lu jago masak ramen, lu ulang setiap hari, improve makin hebat, lu makin jago masak ramen. Tapi tidak lagi di era AI ini. Ini bukan soal skill dan cuman kerja keras, tapi siapa yang punya infrastrukturnya duluan, siapa yang punya energinya duluan, siapa yang punya data centernya duluan. Karena makanan dari AI ini akan berbentuk energi. Rumah dari AI ini akan berbentuk data center. Dan mata uang dari AI ini akan berbentuk kripto. Siapa yang kuasain infrastrukturnya, siapa yang punya dari sekarang. Siapa juga yang bisa mengarahkan AI dan mengendalikan distribusinya seperti apa. Jadi antara lu belajar sekarang untuk memerintah AI, ya, untuk membangun mimpi lu, atau mimpi lu yang dimakan sama dia. Ketika lu sudah tidak bisa memerintahkan AI, ya, lu jadi manusia yang golongan tidak dibutuhkan, lu akan hilang tanpa jejak di sejarah. Kita ini sudah di posisi yang unik. Jadi gue sebutnya ini posisi revolusi teknologi. Yang paling baru-baru, orang protes ya, bahwa GPT model yang baru itu bisa bikin ilustrasi mirip seperti gayanya Ghibli dan gaya semua yang lainnya. Marvel bisa, Disney bisa, apapun itu dia bisa. Ilustrator banyak yang protes. Miyazaki sendiri pun protes. Tapi copyright itu adalah sebuah konsep di dunia yang lama. Ketika mereka semua protes, ini artinya apa? Revolusinya sudah sampai. Revolusinya sudah di depan mata. Pertama akan graphic designer dan ilustrator yang protes. Nextnya akan programmer yang protes. Nextnya akan guru yang protes. Karena tidak dibutuhkan lagi nanti guru. Ya, ketika AI sudah canggih, itu semua bisa self-paced learning. Dia lebih mengerti cara ngajarin lu dibanding guru terpintar dimanapun. Dia bisa semua bahasa. Alexander the Great itu jadi hebat karena dia punya guru. Lu bayangin, ya, lu punya guru sepintar Aristoteles ngajarin lu setiap hari. Lu akan jadi manusia seperti apa? Ini yang diberikan ya oleh AI. Mari kita berkaca dalam sejarah ya. Tahun 1811 di Inggris. Ketika ditemukannya mesin tekstil, apa yang terjadi? Para skilled worker-nya ya, para pekerja kasarnya yang mereka merasa berskill itu, mereka ngamuk ya. 1811. Mereka banting-banting semua mesin tekstil itu, mereka demo besar-besaran. Namun lihat, apakah mesin jahit punah? Tambah canggih, bukan? Sekarang banyak yang bahkan pabrik-pabrik yang di sini itu tidak bisa bersaing dengan manufacturing canggih di Cina. Jadi mereka tidak bisa bersaing dengan impor dan banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang. Selama 200 tahun itu cuma akan jadi makin canggih. Ada hasil nggak orang-orang goblok itu demo waktu itu? Tidak ada. Teknofobia itu tidak akan pernah berhasil. Karena teknologi akan makan kalian semua. Software dan code itu akan makan kalian semua. Awal 1900 ketika kereta kuda digantikan dengan mobil. Lu kira nggak ada yang protes? Orang yang ngurusin stable kudanya, peternak-peternak kudanya, yang kerja di sana di peternakannya, yang belajar cara ngatur kuda, bawa orang. Mereka protes apa? Oh, mobil berisik, mobil bahaya, tabrakan lu bisa mati. Mereka protes besar-besaran, tapi hasilnya apa? Masih ada kuda di jalan? Tidak, ini akan sama seperti ilustrator yang bacot itu nanti. Mereka itu tukang bikin kuda, ya, tukang peternak kuda. Mereka tidak akan ada lagi nanti. Ada, tapi buat kuda yang lomba lari ya. Mungkin ada beberapa yang sangat-sangat jago, top 10 gitu. Tapi mayoritas yang cupu-cupu. Seperti kalian yang nonton ini, mungkin ilustrator yang nonton ini, kalian akan digantiin. Printing press abad ke-15. Ketika ditemukan printing press, itu adalah revolusi distribusi informasi. Yang marah siapa? Banyak sekali orang. Yang tulis-tulis zaman dulu ada pekerjaan untuk ngopi buku, ya. Jadi buku itu dikopi pakai tangan. Manuskrip, ya, itu dikopi pakai tangan. Yang marah siapa? Gereja. Jadi kalau lu belajar sejarahnya printing press, yang pertama marah adalah gereja. Mereka ngerasa mereka akan kehilangan kekuasaannya ketika informasi itu bisa disebarkan lewat printing press. Karena mereka tidak bisa cuci lagi otak-otaknya. Sekarang kita lihat, apakah gereja itu punya kekuatan yang sama seperti abad 15 dan sekarang? Jawabannya tidak. Apakah ada hasilnya yang protes-protes itu? Jawabannya tidak. Teknologi itu tidak nunggu lu, teknologi itu tidak nunggu lu mau gitu lu pakai atau dia peduli sama lu demo, enggak. Ini enggak baru-baru aja, ini baru ada sesuatu yang bisa menggantikan manusia yang membuat yang namanya seni.
Mau influencer-influencer bodoh ini yang nggak belajar sejarah ini komplain, nggak masalah. Karena opini mereka dalam 50 tahun lagi itu tidak akan ada. Seperti orang-orang yang protes kuda tahun 1900, 1811, abad ke-15. Ini akan dilupakan dan orang-orang bodoh seperti ini akan dilupakan dalam sejarah dan ditertawakan dalam 100 tahun lagi. Nanti akan ada orang yang bikin video seperti ini udah di metaverse tuh, ketawain orang-orang kayak gitu. Tapi lu kira itu seni itu baru sekarang terdisrupsi? Tahun 1990, ada band besar sekali namanya Metallica. Ketika Napster keluar, apa yang mereka lakukan? Berteriak, ya kan? Beli fisik dong, mereka berteriak, mereka pakai fansnya untuk dorong mundur. Ketika MP3 dikeluarin. Hasilnya apa? Semua musik sekarang streaming. Ya. Mereka harus menghamba ke Apple Music dan Spotify. Bukan record labelnya lagi mereka menghamba. Mereka itu push, distribusi ayo tradisional. Tapi apakah berfungsi? Apakah sekarang orang masih putar CD kah? Karena demonya Metallica? Nobody gives a fuck. Dia bahkan siapa sekarang. Orang yang mau denger lagunya sekarang itu denger dari streaming. Dibuka di YouTube. Ya. Kita mundur ke yang baru-baru. 2010. Supir taksi. Supir taksi itu demo satu dunia ketika Uber itu keluar. Mereka nggak mau adanya Uber. Itu macam-macam, ada lawsuit dilempar. Nanti bakal sama nih, ilustrator Miyazaki mungkin lempar lawsuit ke ChatGPT segala macam. Itu dilempar lawsuit, lobbying partinya dorong ke US. Karena perusahaan taksi itu perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan konglomerat. Ini nggak cuma di US, di seluruh dunia. Dan hasilnya apa? Nol besar. Dulu di Indo juga sama, ojek pangkalan berantem sama ojol. Sekarang coba mana? Ojek pangkalan. Berani nggak berantem sama ojol sekarang? Karena semuanya ojol. Dulu ojol 1:100. Ada ojol, ada ojek pangkalannya berantem, ojolnya takut. Sekarang, coba. Teknologi nggak peduli lu siapa. Skill lu apa yang lu mau di dunia ini. Sekarang itu ilustrator. Next-nya akan programmer. Dan bahkan gua akan ngomong di sini. Ini mungkin sedikit ekstrim. Tapi kalau misalnya ada stakeholder yang mau dengar, gua ngomong di sini, tentara sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa tentara sudah tidak dibutuhkan lagi? Perang next-nya itu akan semua drone warfare. Antara humanoid, yang mirip seperti anjing itu, bipedal, atau drone yang terbang. Jadi sisanya cuma drone lawan drone. Karena kita lihat dari di Ukraina kemarin perang, itu nggak ada manusia yang berani lawan drone terbang bawa senjata. Nggak ada manusia yang waras yang berani itu lihat ke atas. Kalau lu lihat tahun baru di Cina, itu mereka bikin drone itu bentuknya naga. Kalau itu semuanya ada senjata, mereka aja bisa bikin naga menari-menari dengan ribuan drone. Itu menurut lu kalau ditaruh senjata jadi apa? Lu masih maukah pegang senjata begitu lawan begitu? Teknologi sudah berubah. Jadi perang itu akan sangat berbeda ya. Misalnya contoh, Malaysia perang sama Singapura. Drone-nya akan dua-duanya keluar. Drone-nya akan lawan-lawanan. Ketika misalnya drone-nya Malaysia kalah, Malaysia harus langsung menyerah. Karena udah nggak dibutuhkan manusia lagi untuk bahkan men-settle dispute seperti peperangan. Jadi ke depan dunia ini akan sangat berbeda. Lu antara jadi korban dari teknologi seperti orang-orang yang protes, atau lu jadi tuannya dari teknologi, ya, yang bikin pabrik tekstilnya. Ini akan gantiin 40% loh, ya, dalam 2030. 40% pekerjaan lo akan semua digantiin. Jadi dari 280 juta penduduk Indonesia, 40% nggak akan punya kerjaan lagi di 2030. Sekarang pun udah mulai. Ini wave-nya akan mulai ya. Ketika humanoid udah mulai di shipping 2 tahun lagi, wave-nya akan mulai. Dan ini akan PHK, after PHK, after PHK. Perusahaan besar pilot, PHK, 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 dan PHK. Antara lu bisa leverage ini untuk meningkatkan produktivitas atau digantikan, tidak ada di tengah. Zaman sekarang, perusahaan dengan karyawan yang sedikit itu bisa berkompetisi lawan perusahaan yang besar sekali. Perusahaan dengan 10 orang itu mungkin bisa menang lawan perusahaan dengan 1000 orang. Kalau perusahaan yang 10 orang, 10-10-nya itu paham cara menggunakan dan utilisasi AI. Cina itu akan menang ya dalam game manufaktur. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, gue sarankan jangan berinvestasi di perusahaan robotik di US. Perusahaan-perusahaan menurut gue ya, seperti Vigo Robotics, seperti Tesla, itu akan kalah ke depannya dengan perusahaan-perusahaan Cina. Ini semua akan dibantai sama Cina. Teknologi memang US yang menang. Tapi kalau kita ngomong manufacturing, tidak ada yang akan pernah bisa kalahkan Cina. Jadi kalau misalnya kita lihat Vigo Robotics itu valuasi tinggi, nanti kalian lihat perusahaan-perusahaan dari Cina yang rising dalam 5 tahun lagi itu akan luar biasa besar. Perang antara negara menurut gue nggak cuma akan drone, ya, sistemnya akan cyber. Mereka akan matikan infrastruktur penting di negara. Contoh, telco tower dimatiin. Mereka serang ledgernya bank besar di negara lain. Akibatnya apa? Orang panik. Orang nggak bisa akses nanti. Semua akan serangannya lewat cyber. Mereka akan pakai ya sosial media seperti TikTok, seperti Facebook, seperti Instagram. Untuk apa? Untuk propaganda orang-orang goblok ini. Manusia-manusia yang IQ-nya dangkal ini, itu akan dipropaganda lewat sosial media sampah ini. Ya, jadi perangnya itu nggak cuma fisik, tapi digital. Pertama itu cyber, melemahkan infrastruktur. Kedua itu akan lewat media propaganda. Dan kalau kita ngomong perang fisik, itu semua akan dilakukan oleh drone.
Dunia medis itu akan berubah juga dengan adanya AI, ya. Mereka bisa lakukan jutaan simulasi yang kita tidak pernah bisa lakukan dulunya. Karena kalau kita ngomong secara keilmuan, biologi itu ketinggalan jauh sekali dengan yang namanya fisika. Fisika itu precise ya, hukum matematikanya. Sedangkan biologi sampai sekarang, kita itu hanya tahu sangat sedikit tentang manusia. Kita ketinggalan sekitar ratusan tahun kalau ngomong antara fisika dengan biologi. Satu sel ya, itu interacting miliaran ya molecules yang kita belum paham. Kenapa? Karena keilmuannya itu gue sebut di sini adaptif ya dan non-linear. Jadi kita belum bisa figure out biologi. Kebanyakan dari operasi kita itu cuman belek dan keluarin sesuatu. We don't know shit about cell. Kalau fisika itu adalah hukum matematika yang pasti, biologi adalah mapping data yang berantakan. Dan kita ngomongin di sini soal probabilitas kalau biologi. Di dunia AI ini kita baru pertama bisa figure out. Makanya gue kemarin pernah share juga di Instagram story gue language model yang baru ya, yang bisa melakukan genomics LLM-nya. Ini akan bikin biologi maju ratusan tahun. Ini akan bikin biologi bisa catch up dengan fisika. Breakthrough fisika itu udah lama. Ya kalau kita ngomong dari Isaac Newton, kalau kita ngomong dari Albert Einstein, breakthrough-nya tuh sudah lama ya. Sedangkan breakthrough di bidang biologi itu baru. Kalau kita ngomong CRISPR, DNA sequencer, itu baru teknologinya. Akan ada kesenjangan sosial yang terbesar dalam sejarah manusia. Mereka yang bisa pakai dan mereka yang tidak bisa pakai. Gue percaya kekuasaan negara itu akan melemah ya. Nation state itu akan melemah. Kenapa? Karena pertama kali dalam sejarah manusia, manusia individu seperti gue itu bisa punya uangnya sendiri yang tidak bisa diambil dan tidak dibuat oleh pemerintah. Para teknokrat yang memiliki teknologi ini, on-ramp off-ramp-nya ya, memiliki teknologi OTC-nya itu akan menguasai dunia. Akan ada gue sebutnya di sini network state yang baru. Jadi bentuknya mungkin bukan seperti negara yang kalian paham. Tapi ini sesuatu yang digital, yang dimulai dengan komunitas digital. Ini nggak menutup kemungkinan ya. Suatu saat gue akan beli ya area gue sendiri, pulau gue sendiri, dan gue dirikan network state gue sendiri. Dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yang punya mimpi yang sama. Memiliki uang sendiri, ya, dan memiliki cara pemerintahan yang di-running semua lewat codingan. Karena gue melihat sistem keuangan itu sedang berevolusi di depan mata gue sendiri, ya. Sistem keuangan tuh berevolusi. Kalau kita lihat di Venezuela, Lebanon, Nigeria, itu depan mata ya, lihat Turki protes ke Erdogan. Kepercayaan kepada pemerintah tuh mulai berjatuhan. Dan di saat kepercayaan ke pemerintahan mulai berjatuhan, kepercayaan terhadap mata uang pemerintahannya juga berjatuhan. Di saat itu semua berjatuhan, orang akhirnya baru lari ke Bitcoin. Negara akan berlomba, karena gue udah hitung, sisa Bitcoin itu hanya 3 juta ya, nanti sampai 2100 ditambang 21 jutanya, itu sisa 3 juta. Dan ini 8 miliar manusia dan 3 juta koin. Jadi ya lu bikin matematikanya sendiri aja itu. Lu pikir aja aset itu akan jadi apa ke depannya. Bitcoin akan jadi bahtera untuk mereka yang tidak percaya terhadap sistem fiat yang korup ini. Yang didesain oleh para elit untuk merampokin semua ya hasil kerja keras kita. Zaman dulu waktu orang pakai emas ya, ketika kita bayar pakai koin, pakai emas, kita simpan di bawah ranjang, uniknya orang tuh tidak perlu berinvestasi. Kenapa? Karena emasnya itu langka. Unik kan sekarang, dokter itu harus jadi hedge fund manager, dokter harus jadi investor. Kenapa begitu? Kenapa nggak dokter dapat koin ya, dan dia bisa simpan koin aja dan dia bayar gitu. Koinnya nggak turun nilainya, koinnya nggak dipatahin sepertiga gitu loh. Koinnya nggak dipatahin setengah gitu setiap tahun. Kalau lu punya uang ya 100.000, itu 3 tahun tuh kalau robek aja itu jadi 50.000 3 tahun. Di saat itu ya gue sadar uangnya itu rusak. Apa sih uang itu sebenarnya? Uang itu kan adalah sertifikat. Kalau kalian punya emas di bank dulu zaman dulu. Oh, ini bisa ditukar loh untuk emas. Terus sekarang udah nggak ada emas, terus ini apa? Kertas. Kertas apa? Sampah. Nggak ada gunanya. Nah di saat orang-orang percaya seperti itu, ya di Turki, Venezuela, hyperinflasi, Argentina, bentar lagi peso. Orang baru akan lari ke mata uang yang lebih benar. Mayoritas orang akan menolak ini dan skeptis. Ya gue nggak masalah, gue nggak peduli juga. Tapi gue bilang di sini itu bukan kewajiban lo untuk sadarin semua orang. Tapi at least keluarga-keluarga terdekat lo sadarin. Dengan apa? Ya simpel, lo share video ini ke mereka. Keluarga inti lo, ya orang-orang terdekat. Selamatkan mereka. Kalau lo nggak mau selamatkan tetangga-tetangga lo yang lain. Jadi di saat badai datang, lo inget siapa yang kasih tahu lo apa yang akan terjadi. 1861, emas itu terbang. Terjadi apa? Betul, US Civil War. 1914, emas terbang luar biasa. Kenapa? Franz Ferdinand ditembak. Mulai Perang Dunia I. 1939, emas itu juga naik. Kalian tahu kejadiannya apa? Hitler tuh invasi Polandia. Perang Dunia Kedua. 1970, ketika Nixon ya cabut fiat itu dari gold standard, emasnya justru naik. Krisis. 2001, emas itu naik. .com bubble. Nggak cuma .com bubble, tapi kejadian 9/11. Pemburuan Osama Bin Laden dilakukan. Ayo, gue pengen kalian tebak, kapan emas itu naik paling tinggi dalam 5 tahun lagi? Itu gue ngomong tadi dalam skala 5 tahun semuanya. Naik paling tinggi dalam 5 tahun. Jawabannya adalah sekarang. Buat lo orang-orang bodoh, emas itu naiknya sekarang. Jadi lu udah tahu kan nextnya bakal ada apa. Gue ngomong ini bukan berdasarkan ngasal ngemeng.
tapi data, fakta, dan angka. Ketika emas naik signifikan dalam 5 tahun, itu selalu ada hal jelek terjadi di bumi ini. Jadi kita tunggu aja 2030 buat yang nggak percaya dan yang mau dengerin gua. Jadi kalau lu mau dengerin gua, stop lakuin apapun yang lu sedang lakukan sekarang. Fokus ya. Belajar 2 hal. Satu itu adalah artificial intelligence, kedua adalah mata uang digital, yaitu kripto. Karena ini dua-duanya ini akan jadi bahtera yang nyelamatin lo ke depannya. Kepintaran digital dan uang digital. Semua yang lain selain itu lu buang ke tong sampah. Selamatin diri lu dari sistem fiat yang cuma akan kerampok semua hasil kerja keras lu. Solusinya apa? Pakai AI sebagai alat. Ya pakai kripto sebagai tempat penyimpanan store of value lu. Fokus ya di belajar gimana caranya prompting language model. Belajar gimana caranya lu nge-stacking ya AI agent. Lu tumpukin itu. Edukasi diri lu tentang teknologi blockchain. Edukasi diri lu tentang gimana caranya running node Bitcoin. Edukasi diri lu tentang gimana caranya simpan Bitcoin lu, self custody. Pelajari secara mendalam teknologinya itu seperti apa. Jadi waktu lu nggak lama ya, hanya 5 tahun lagi untuk menuju 2030.